Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati evaluator kami, Dr. Inyoman Astika, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finasem, serta yang kami hormati fasilitator kami, Dr. Ikadik Swastika Majasa Kesehatan. Mohon izin dokter, kami dari SGDA 3 izin untuk mempresentasikan hasil student project kami dengan judul nyeri pada usia lanjut. Berikut adalah nama-nama anggota SGDA 3. Baik dokter, perkenalkan nama saya Silulu Komang Trinita dengan 3 digit NIM akhir 031. Di sini saya izin memaparkan terkait apa yang melatar belakangi dari student project kami, yaitu di mana populasi lansia ini meningkat pesat di dunia dan WHO mendefinisikan lansia sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2023, BPS mencatat proporsi lansia ini di Indonesia mencapai hingga 11,75% dari total populasi dan meningkat dari 10,48% pada tahun 2022. Nah, penurunan biologis ini menyebabkan penurunan fungsi imun yang membuat lansia lebih rentan terhadap penyakit. Nyeri adalah salah satu keluhan umum pada lansia yang dialami hampir 60% populasi di atas 60 tahun. Dengan resiko nyeri kronis meningkat seiring usia, nyeri baik akut maupun kronis sering dikaitkan dengan penyakit degeneratif dan mempengaruhi kualitas hidup, serta fungsi, juga resiko jatuh hingga suasana hati. Meskipun nyeri sering dianggap bagian dari normal dari suatu penuaan, sebenarnya itu adalah faktor yang mempercepat penurunan fungsi dan juga kesejahteraan dari lansia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Chandra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Sebelumnya, setelah jelaskan rekan saya tadi terkait latar belakang terbentuknya student project SGDA 3 pada kali ini. Saatnya mari kita lihat terkait rumusan masalahnya, di mana ada rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa itu definisi nyeri serta patofisiologi nyeri. Yang kedua, bagaimana perubahan fisiologi pada usia lanjut. Yang ketiga, bagaimana cara asesmen penilaian nyeri pada usia lanjut. Dan yang keempat, bagaimana terapi terkait nyeri pada usia lanjut. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan sendiri kami bagi menjadi 2, ada tujuan umum serta ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait nyeri pada usia lanjut, serta menyediakan panduan yang bermanfaat bagi penulis, peneliti, dan pembaca dalam upaya mengatasi nyeri pada usia lanjut. Serta ada tujuan khususnya, yang pertama adalah untuk mengetahui definisi dan patofisiologi nyeri, yang kedua mengetahui perubahan fisiologis pada usia lanjut, yang ketiga mengetahui cara asesmen penilaian nyeri pada usia lanjut, dan yang keempat adalah untuk mengetahui terapi nyeri pada usia lanjut. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Untuk manfaat penulisan ada 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis serta ada manfaat klinis. Untuk manfaat teoritis, kajian ini akan dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti ataupun pembaca dalam mengeksplorasi lebih mendalam terkait nyeri pada usia lanjut. Serta untuk manfaat klinis, itu kajian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para klinisi dalam memahami terkait nyeri pada usia lanjut dan serta metode penanganannya seperti apa. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Di sini saya izin untuk memaparkan terkait definisi dan patofisiologi nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensoris dan emosional yang kompleks yang muncul akibat kerusakan jaringan aktual dan potensial atau yang digambarkan dengan istilah yang merujuk pada kerusakan tersebut. Definisi ini mencakup aspek multidimensional yang melibatkan komponen fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri bukan hanya hasil dari stimulus fisik, tetapi juga interpretasi subjektif dari otak yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, konteks budaya, emosi, dan status psikologis individu. Hal ini berarti 2 individu dengan stimulus nyeri yang sama dapat merasakan intensitas dan makna nyeri yang berbeda. Sebelum perkenalkan, saya Nimade Nandita Losarani dengan 3 digit akhir 135. Saya izin untuk memaparkan tentang patofisiologi nyeri. Dalam pembahasan patofisiologi nyeri, proses ini dimulai ketika rangsangan diterima oleh nosiseptor di kulit akibat intensitas tinggi atau rendah seperti peregangan, perubahan suhu, atau kerusakan jaringan atau lesi. Sel yang mengalami nekrosis melepaskan ion kalium atau K+, dan protein intraseluler. Peningkatan kadar K+ di luar sel memicu depolarisasi nosiseptor, sementara protein intraseluler memfasilitasi infiltrasi mikroorganisme yang memicu inflamasi. Peradangan ini menyebabkan pelepasan mediator nyeri seperti leukotrin, prostaglandin E2, dan histamin yang merangsang nosiseptor sehingga memungkinkan rangsangan berbahaya maupun tidak berbahaya menimbulkan nyeri. Dikenal juga sebagai hiperalgesia atau allodynia. Lesi juga mengaktifkan sistem pembuangan darah, menghasilkan bradikinin dan serotonin yang juga merangsang nosiseptor. Pada kondisi oklusi pembuluh darah, iskemia menyebabkan akumulasi K+ dan ion hidrogen H+ di luar sel darah, dan semakin mengaktifkan nosiseptor. Mediator nyeri seperti histamin, bradikinin, dan prostaglandin E2 juga menyebabkan
Fasilitasi meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan memicu edema lokal, tekanan jaringan, serta stimulasi lebih lanjut nociceptor. Ketika nociceptor teraktivasi, mereka melepaskan substansi peptida B atau SP dan peptida terkait gen kalsitonin atau CGRP yang memperkuat proses inflamasi, fasilitasi, dan permeabilitas pembuluh darah sehingga menghasilkan sensasi nyeri. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang patofisiologi nyeri. Terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan, saya petugas Nyeri Pradina dengan 3 digit IMTRA 083 akan menjelaskan terkait perubahan persepsi nyeri terkait usia. Baik, jadi penuaan mempengaruhi persepsi nyeri, yaitu tingkat stimulus di mana seseorang mulai merasakan nyeri, dan ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Namun, berbeda dengan ambang toleransi nyeri, yaitu intensitas nyeri maksimum yang dapat ditoleransi oleh seseorang, ambang toleransi nyeri ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan bertambahnya usia, yang berarti kemampuan individu untuk menahan nyeri secara intens tetap relatif sama walaupun seseorang tersebut mengalami penuaan. Ambang nyeri yang lebih tinggi menyebabkan nyeri ringan pada lansia mungkin tidak segera terdeteksi yang dapat menyebabkan keterlambatan dari diagnosis. Nah, perubahan persepsi nyeri ini dipengaruhi oleh berbagai mekanisme fisiologis dalam sistem saraf pusat maupun perifer, yang nantinya akan berakibat lansia cenderung kurang sensitif terhadap nyeri akut tetapi lebih rentan terhadap nyeri kronis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan saya Medis Sebastian Purnama dengan di IMTK 208, saya akan melakukan presentasi dari student project perubahan jalur nyeri. Di sini saya akan menspesifikasi di bagian muskuloskeletal dan juga neurologisnya. Jadi pada muskuloskeletal, degenerasi jaringan-jaringan muskuloskeletal seperti tulang, otot, sendi, dan serabut saraf sensoris bermielin ataupun tanpa mielin menyebabkan penurunan densitas serabut saraf tepi serta perlambatan kecepatan antar saraf. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kejadian nyeri punggung kronis pada lansia dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Osteoartritis misalnya sering terjadi akibat penurunan elastisitas dan juga hidrasi jaringan yang mempengaruhi mobilitas dan meningkatkan risiko dari nyeri. Osteopenia juga berkontribusi terhadap fraktur pada tulang belakang dan juga panggul. Selain itu, gangguan pada jaringan lunak seperti tendonitis dan juga bursitis menjadi lebih umum karena kurangnya kapasitas regenerasi jaringan muskuloskeletal pada usia lanjut. Kalau misalnya dari konteks neurologis, terjadi penurunan jumlah neuron dan juga perubahan fungsi dari reseptor pada sistem modulasi nyeri di sistem saraf pusat. Perubahan fisiologis pada sistem saraf pusat pada lansia berkontribusi signifikan terhadap modulasi dan juga persepsi nyeri. Penurunan jumlah neuron terutama di wilayah korteks, somatosensorik dan juga batang otak menyebabkan efisiensi transmisi dan pengolahan sinyal nyeri yang berkurang. Selain itu, jalur descending inhibitory pain P2 yang seharusnya menghambat persepsi nyeri justru mengalami penurunan fungsi yang menyebabkan nyeri lebih mudah dirasakan dan menjadi lebih persisten. Disfungsi ini sering dikaitkan juga dengan fenomena hiperalgesia dan juga allodynia yang menyebabkan individu merasakan nyeri berlebihan atau nyeri pada rangsangan yang seharusnya tidak menyakitkan. Perubahan ini mempengaruhi persepsi nyeri dan respons terhadap stimulus nyeri yang menyebabkan penurunan ambang batas toleransi nyeri pada lansia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonard Nathaniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 09. Saya izin untuk menjelaskan dampak komorbiditas terhadap pengalaman nyeri. Jadi berdasarkan studi menemukan bahwa semakin banyak komorbiditas, semakin parah juga rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Meskipun usia tidak mempengaruhi nyeri secara signifikan, di mana datanya 65 tahun ke atas melaporkan nyeri lebih rendah dibandingkan remaja yang berusia 18-39 tahun. Hal ini mungkin didasarkan atau hipotesanya berdasarkan mereka sudah beradaptasi dengan rasa sakit yang dialaminya. Faktor pendidikan, ekonomi, dan status pekerjaan juga berpengaruh, di mana individu dengan pendidikan rendah, pengangguran, dan pendapatan rendah cenderung merasakan nyeri lebih parah. Mungkin hal ini juga terkait dengan kesehatan yang buruk dan pola hidup yang tidak sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Jadi perubahan fisiologis pada nyeri usia lanjut ini dapat berdampak pada keefektifan pengobatan serta reaksi obat yang diberikan. Hal ini berhubungan dengan farmakokinetik dan farmakodinamik yang berubah pada usia lanjut. Perubahan farmakokinetik seperti melambatnya pengkosongan lambung dapat berpengaruh pada kecepatan absorpsi obat dan meningkatkan risiko iritasi lambung. Penurunan fungsi hepar dan ginjal pada lanjut usia dapat mengakibatkan perlambatan waktu paruh obat di dalam darah. Hal ini dapat terjadi karena metabolisme obat serta pembuangan komponen obat dari dalam darah mengalami penurunan, sehingga kadar obat dalam darah menjadi lebih lama.
Kemudian penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh pada usia lanjut dapat berpengaruh karena menyebabkan akumulasi obat larut lemak sehingga resiko efek sampingnya semakin meningkat. Pada usia lanjut juga terjadi perubahan pada sistem somatosensori seperti penurunan jumlah neuron serta perubahan jumlah dan fungsi reseptor pada sistem modulasi nyeri di sistem saraf pusat. Hal tersebut juga harus dipertimbangkan karena beberapa obat yang digunakan dalam manajemen nyeri ini bereaksi di tingkat reseptor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen penilaian nyeri pada usia lanjut. Nah, asesmen penilaian nyeri pada lansia ini memerlukan pendekatan sistematis yang berfokus pada pemahaman perjalanan nyeri, manajemen, dan edukasi pasien. Nah, untuk proses penilaian nyeri ini seperti biasanya dimulai dengan anamnesis, kemudian bisa dilanjutkan dengan menggunakan beberapa metode penilaian nyeri. Nah, di sini untuk pasien yang masih kooperatif, kita bisa menggunakan skala penilaian nyeri yang lebih sederhana, yakni VDS, NRS, atau VPS, atau Wong-Becker Face Pain Scale. Nah, untuk skala yang lebih rinci, penilaiannya bisa kita menggunakan MPQ, atau mau yang lebih praktis atau alternatifnya kita juga bisa menggunakan MPQ short form atau MPQ SF. Nah, mungkin itu sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Surya dengan 3 digit 185 akan menunjukkan presentasi 2.3. Jadi selanjutnya adalah pemeriksaan pada lansia dengan gangguan fungsi kognitif. Jadi yang pertama ada instrumen yang digunakan bisa menggunakan PANAT, yaitu Pain Assessment in Advanced Dementia Scale. Jadi di sini penilaiannya menggunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh sebagai indikator nyeri. Lalu yang kedua ada Dolopus 2, di mana ini mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama ada somatik, psikomotor, dan juga psikososial. Lalu yang terakhir ada PASLAC atau bisa disebut dengan Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate. Nah, di sini dia bersifatnya lebih luas dengan menilai ekspresi wajah, fungsi fisiologis, faktor sosial, dan juga aktivitas harian pasien. Lalu untuk pemeriksaan fisik, ini disesuaikan dengan etiologi pasien dan juga kondisi dari pasien. Dan juga untuk evaluasi komprehensif nyeri kronis dapat diperiksa dengan cara memeriksa riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, tes laboratorium. Lalu untuk identifikasi etiologi dan patofisiologi nyeri. Selanjutnya, untuk dimensi psikososial dan juga kualitas hidup dari pasien, ini dapat dari dampak nyeri kronisnya. Yang pertama dapat menjadi penurunan dari fungsi fisik, lalu juga dapat gejala depresi yang signifikan. Untuk intervensi tambahan, dukungan psikologis atau psikiatris, lalu ada evaluasi psikososial untuk mengukur kemajuan dan pengelolaan nyeri. Sekian dari saya kembalikan ke teman selanjutnya. Baik dokter, perkenalkan nama saya Rafa Vianto dengan 3 digit intro 34. Jadi untuk terapi atau 2.4 ada beberapa obat ditemukan baik di dalam meringankan nyeri kronis pada pasien geriatri. Contohnya golongan SSRI seperti fluoxetine, fluvoxamine, dan juga sertraline, yang memang sudah terbukti di beberapa studi dapat meringankan rasa nyeri pada berbagai daerah. Selain itu juga ada golongan obat SNRI seperti contohnya duloxetine, venlafaxine, yang juga terbukti dapat memberikan efek analgesik yang baik untuk meringankan nyeri pada pasien geriatri. Selain itu juga ada golongan trisiklik antidepresan seperti amitriptilin, clomipramine, dan juga nortriptilin yang dapat juga digunakan untuk mengurangi persepsi nyeri pada berbagai jenis nyeri pada pasien geriatri. Selain itu, selain terapi farmakologis ada juga alternatif, yaitu berupa non-farmakologis selain metode obat-obatan, yaitu dapat dipertimbangkan untuk menggunakan seperti CBT yang juga sudah ditunjukkan dapat menunjukkan dampak yang baik pada pasien dengan nyeri kronis. Selain itu juga metode lain seperti Tai Chi, akupresur, akupunktur, dan juga terapi guided imagery yang juga menunjukkan hasil yang positif di dalam menurunkan intensitas nyeri pada pasien geriatri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Dewi Ranita Pravina Dewi dengan 3 digit terakhir 161, izin untuk membacakan kesimpulan dan saran pada student project kali ini.
Baik, sebagai sebuah kesimpulan bahwa nyeri pada usia lanjut merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan signifikan, dengan hampir 60% populasi lansia melaporkan keluhan nyeri dan terjadi 2 kali lebih sering dibandingkan pada usia di bawah 60 tahun. Patofisiologi nyeri pada lansia melibatkan proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi yang dimulai dengan stimulasi nosireseptor hingga interpretasi di otak. Seiring bertambahnya usia, terjadi berbagai perubahan fisiologis seperti peningkatan ambang nyeri, penurunan densitas rabut saraf sensorik, dan perubahan pada sistem saraf yang mempengaruhi persepsi nyeri. Dalam melakukan asesmen nyeri pada lansia harus dilakukan dengan pendekatan yang personal dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Metode penilaian intensitas nyeri yang digunakan pada lansia umumnya meliputi Verbal Descriptor Scale atau VDS, Numbering Rating Scale atau NRS, Facial Pictorial Scale atau FPS, dan Wong-Baker Faces Pain Scale. Penata laksanaan nyeri melibatkan pendekatan farmakologis seperti SSRI, SNRI, dan antidepresan trisiklik, serta pendekatan non-farmakologis seperti CBT, Tai Chi, akupresur, dan akupunktur. Penting dipahami bahwa nyeri pada lansia bukan bagian normal dari penuaan, melainkan kondisi yang memerlukan penanganan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fisiologis, psikologis, dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sebagai saran, dengan adanya student project ini disarankan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengenali dan mengobati ataupun mencegah adanya nyeri pada usia lanjut sehingga dapat berperan aktif dalam mendukung program manajemen dan pencegahan nyeri pada lansia. Sedangkan untuk penulis, dengan adanya student project ini diharapkan untuk penulis dapat melakukan riset yang mendalam mengenai nyeri pada usia lanjut serta mempromosikan informasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengenali, mengobati, dan mencegah nyeri pada usia lanjut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dokter. Baiklah, sekian presentasi dari kami SGD A3. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.